Ya, baik. Selamat malam, Bapak dan Ibu Pukates Nusantara. Seperti biasa, setiap hari Selasa malam kami mengadakan acara bincang-bincang ya dengan berbagai tema dan malam hari ini sudah sampai di Pukat Bisum yang ke-81 di mana Pukat Bisum ini berawal semasa pandemi kemarin kita susah untuk berjumpa dan sekarang berlanjut terus. Kali ini, malam hari ini, kita akan membahas mengenai artificial intelligence. Ya, selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya. Pak Sehat. Adi, kira-kira ada rekaman pukat yang mau ditampilkan atau tidak? Lanjut aja dulu Kang, nanti Belum di ya? Baik, YouTube ya. baik. Iya. Ya, kalau begitu, saya akan berlanjut kepada Pak Agus Gunawan untuk bisa bantu untuk pimpin doa pembuka. Silakan, Pak Agus. Oke, makasih Kang Anin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, sebelum saya serahkan kepada Pak Renaldi nanti ya, kita buka dengan doa dulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada malam hari ini Kau sudah mengizinkan kami untuk berkumpul, untuk membahas mengenai artificial intelligence. Makhluk apakah itu? Itu yang akan kami pelajari. Semoga kami bisa memanfaatkan AI ini untuk perkembangan diri dan komunitas kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak, melalui perantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan memimpin acara ini dari awal sampai akhir nanti dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Amin. Manin. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang malam hari ini kita akan membahas mengenai AI. Ramai sekarang semuanya bisa dijawab oleh artificial intelligence katanya. Generasi muda sangat sangat mengagungkan ya sesuatu produk digital baru nih lagi ngehits. Nah, tadi Pak Agus sudah sampaikan makhluk apa nih katanya AI. Ya, silakan dari Pak Renaldi memang seorang muda yang memang lulusan dari Bina Nusantara ya, Bina Nusantara Computer Science dan pengalaman dalam software development dan teknologi manajemen dengan portfolio yang solid dan track record yang kuat. Jadi memang ini orang IT, orang muda yang betul-betul mengerti dan akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Ya, silakan Pak Renaldi. Ya Pak, ya malam semuanya. Wah, Malam. tegang ya. Ya, malam Pak. Oke, saya mulai ya presentasinya. Tunggu dulu. Ya, Ya, silakan. ini baru pertama kali saya Pak. Oke. Nggak apa-apa, ini teman-teman semua ini. Ya. Oke ya, selamat malam semuanya. Jadi ya perkenalkan, perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya saat ini bekerja sebagai Product Associate di perusahaan yang namanya Pixels. Pixels ini untuk sebagai informasi singkat itu startup yang berfokus pada digital, berfokus pada digital untuk masa depan dan terutama untuk struktur riset gitu. Saya bekerja di sana sebagai product associate dan saya pun juga sekarang bekerja secara freelance sebagai tech consultant. Jadi memang selain di Pixels pun juga kerja di secara freelance. Dan saya pun juga sudah agak lumayan berpengalaman dalam software development dan tech management dengan profil yang lumayan solid dan track record yang kuat. Tapi mungkin ya beda kalau gitu. Nah, saya pun sendiri lulusan BINUS Internasional dengan Computer Science Bachelor Degree. Lalu pengalaman saya mengenai AI sejauh ini itu memang sempat pada saat skripsi saya membuat AI model, tapi itu hanya untuk sebagai bahan skripsi untuk melakukan research atau uji coba bagaimana AI model ini bisa dipakai uh, untuk advertisement, jadi untuk engagement rate melalui Facebook. Nah,
mungkin sebelum saya lanjut, mungkin disclaimer. Eh, disclaimer dulu. Jadi pengalaman saya AI, sekarang pun saya tidak bekerja langsung di bidang AI. Pengalaman saya memang pada saat 2020 membuat AI model sempat, tapi semenjak itu tidak terlalu banyak gitu. Nah, lalu sebenarnya kayak kembali lagi terhubung itu udah pada saat 2023, pada saat kayak AI mulai bermunculan lagi, jadi kayak mulai mencoba lagi untuk tools-tools AI yang sudah ada. Eh, dan memang saya pun juga kadang-kadang kalau mau jujur aja ya, kadang-kadang kayak kalau pakai AI itu kayak sering lupa, sampai kayak kadang-kadang saya lupa pakai pikiran saya. Biasanya kalau kayak mau cari sesuatu biasanya tanya AI dulu deh, nggak usah pakai kepala. Memang sempat gitu. Oke. Nah, lalu jadi untuk disclaimer itu apa, kayak saya sendiri tidak bukan apa ya orang yang itu, tapi saya sebagai praktisi, dan saya pun juga oke. Dan saya pun juga ini orang yang sebenarnya bersemangat untuk berbagi dan juga untuk mendiskusikan informasi ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau informasi yang mau ditambahkan, boleh kok, boleh banget. Dan ya terbuka untuk informasi dan diskusi yang akan disampaikan setelah sesi ini. Jadi mungkin untuk mulai, ini mungkin nanti bisa jawab di komen aja. Menurut Bapak Ibu sekalian, AI ini apa? Itu mungkin pertanyaan pertama yang saya mau cek, yang saya mau tanyakan dulu. Tadi seperti yang Pak Agus tanya, Pak Agus sempat doakan, makhluk apa ini? Eh, mungkin mungkin Bapak Ibu ada di pikirannya Bapak Ibu, AI itu sebenarnya apa sih saat yang ada di kepalanya Bapak Ibu sekarang? AI itu seperti ini, micro. Halo, Halo ya. AI itu seperti software yang bisa menggantikan atau membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya dalam 24 jam non-stop. Mm-mm. Sedangkan manusia terbatas hanya 8 jam aja. Gitu ya. Ya. Hanya itu saja yang saya tahu. Hmm. Oke. Ya. Ada benarnya, ada benarnya. Jadi mungkin saya lanjut aja ya. Jadi berdasarkan beberapa sumber yang saya cari, ya itu sebenarnya bisa diartikan sebagai kemampuan yang memungkinkan komputer dan mesin untuk meniru kecerdasan dan tugas pemecahan masalah manusia. Seperti yang tadi Bapak Amin bilang, AI itu bisa digunakan untuk meniru kecerdasan dan tugas manusia yang seperti bilang, ya itu bisa 24 jam, manusia cuma 8 jam. Nah, tapi karakteristik utama dari kecerdasan buatan sendiri, AI ini, adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. AI ini sendiri sebenarnya kan tadi saya sempat ada bilang meniru kecerdasan. Tapi kecerdasan apa yang mau ditiru oleh si AI ini? Ngomong-ngomong, ya AI ini dibuat itu dari sudah tahun 1950 ya di Amerika. Itu sebagai informasi. Balik lagi, kecerdasan yang ditiru oleh kecerdasan manusia mau ditiru oleh AI itu tujuannya ada bisa dibagi menjadi 5. Kecerdasan mempelajari informasi, kemampuan reasoning, atau kemampuan untuk untuk beralasan, bisa dibilang gitu, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk melakukan persepsi terhadap lingkungan melalui sensor atau melalui kamera, dan juga kemampuan untuk berbahasa dan menyampaikan informasi. Jadi inilah kecerdasan yang dapat digolongkan yang ingin ditiru melalui penggunaan komputer yang kita kenal sebagai AI. Mungkin itu sedikit ya untuk informasi mengenai AI. Nah, lalu mungkin sedikit lagi sebelum saya menjelaskan untuk tantangan sebagainya, saya bakal jelasin dulu cara ngebuat AI-nya itu sebenarnya gimana sih. Jadi untuk AI ini sebenarnya pertama data dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ini biasanya kita kenal sebagai big data. Jadi big data ini dikumpulkan, big data itu biasanya udah sampai beratus giga bahkan bertera-tera. Itu big data yang dikumpulkan, lalu dipersiapkan, dibersihkan atau dirapikan biasanya kita sebutnya ya. Lalu data ini yang bakal dipakai untuk melatih AI ini.
untuk menghasilkan AI ini, si otak ini. Lalu setelah dilatih, kita bakal ngetes. Jadi setelah, dilatih, ini udah ada AI modelnya, udah ada otaknya, kita tes. Gimana, apakah akurasinya benar, ataupun ada kesalahan, dan sebagainya. Lalu setelah itu, bakal proses improvement, dan bakal berulang lagi, agar bisa tetap sesuai. Jadi AI ini sebenarnya bukan hanya sesuatu yang kayak, makhluk apa ini? Maaf ya. Tapi AI itu sebenarnya dari data-data yang diperoleh secara banyak, yang dibersihkan dan dipersiapkan untuk dilatih kepada komputer yang bakal memecahkan masalah tersebut, yang bakal menggunakan untuk kecerdasan tersebut. Oke. Nah, untuk mungkin lebih gampang menjelaskannya ya, ini coba mungkin saya bakal memberi analogi. Jadi AI engineer itu kayak bisa dianggap kayak chef atau koki yang mengumpulkan bahan atau data untuk mempersiapkan resep makanan. Atau si AI model resep makanan ini ya, AI model ya. Setelah chef menemukan resep makanan yang rasa paling cocok ya, paling enak, dia bakal pakai resep tersebut untuk membuat hidangan makanan yang dimana resepnya dapat berubah tergantung dari pengetahuan atau rasa yang dipelajarinya dari bahan tersebut. Jadi pada saat dibuat biasanya ada perubahan 1-2 gitu. Ya tergantung dari resepnya. Tetapi AI model itu bisa jadi basi jika tidak diupdate dan diperbaharui dengan bahan yang baru. Jadi kalau misalkan bahannya cuma itu aja, ya basi gitu. Nah, kebutuhan bahan yang baru ini, kebutuhan data ini yang tepat ini, dan juga harus memiliki dapur yang memadai ya. Berarti komputernya harus bagus, komputer mumpuni. Biasanya komputer untuk AI itu superkomputer kita biasa sebut. Dan untuk melakukan update resep ini, update AI model ini terus membuat yang sebenarnya membuat AI ini sebenarnya mahal karena begitu. Ini sebelum saya lanjut, ini tidak ada masalah ya untuk pada saat saya menjelaskannya. Ya bisa lanjut ya. Kayaknya tidak ada masalah di tampilannya ya. Oke. Oke. Nah, kita sudah sampai di 2024. Nah, bagaimana AI sebenarnya dipakai di 2024? Karena sebenarnya AI ini udah terjangkau. Seperti yang dibilang ChatGPT atau Claude atau DALL-E. Jadi hampir semua bisa dibuat dengan AI sebenarnya, apalagi dengan tool-toolnya gitu yang bisa ada gitu loh. Kayak chatbot, konten, ide, gambar, video, kayak deepfake ya, gambar deepfake atau gambar-gambar melalui AI, suara dan musik. Bahkan bidang saya sendiri yang untuk pembuat aplikasi coding pun ada. Nah, bahkan mungkin ada kemungkinan gini. Misal kayak Bapak mencari AI tool untuk melakukan ini. Sebagian besar itu kayaknya pasti udah ada AI tool-nya deh. Kayak misal AI tool untuk accounting, mungkin. Saya sendiri belum pastikan. Tapi kayaknya kayaknya ada kayak tool yang untuk membantu. Atau AI tool untuk misal membuat musik. Ada. Sebenarnya saya perlu bilang ya. Ada gitu. Nah, jadi memang sebenarnya sudah banyak banget gitu alat AI yang tersebar sekarang. Oke. Nah, lalu ini mungkin contoh yang saya bisa ungkit dikit deh mengenai gimana AI ini bisa dipakai. Nah, AI ini kalau misal bisa digabung dengan IoT menjadi sesuatu yang namanya AIoT. IoT ini adalah network dari device atau alat elektronik ya, atau alat lain yang memiliki sensor, misal smartwatch, smart appliance, mesin cuci, atau bahkan untuk masa depan adalah autonomous vehicle. Bisa aja gitu ke depan. Nah, karena IoT device ini mengumpulkan data, seperti yang bilang, seperti yang tadi saya bilang di awal, IoT device ini mengumpulkan data, lalu data ini digunakan untuk melatih AI yang bisa dipakai. Nah, jadi ini bisa digabung gitu loh sebenarnya, dan memang sudah banyak contohnya gitu loh. AI buat lagu ada. Ya, itu ada contohnya gitu, seperti kayak smart retail, autonomous vehicle, atau ya support smart appliance bisa, dan sekarang udah ada gitu loh. Nah, kalau misal contoh yang dibayangin, kalau misalkan kayak smart refrigerator gitu ya, kayak misal kayak ini mungkin agak mulai berangan-angan. Kalau misalkan smart refrigerator bisa mendetek semua apa yang di ada kulkas, nggak usah tanya lagi mau masak apa, kan udah ada resepnya. Pakai AI aja, mungkin ya, mungkin aja ke depan. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, ini mungkin saya cut dikit.
Oke, saya bakal mutar sebuah video dulu ya. Nah, sebelum saya lanjut ya. Oh, sampai di sini ada yang mau ditanya atau mau tunggu selesai aja dulu? Lanjut aja. Yuk. Ini ada suaranya? Ada suaranya? Belum ada. Belum ada ya. Mungkin nanti saya bakal kirimkan videonya deh. Coba. Oke, agak ironi ya. Oh, tidak ada suara. Oh ya, maaf. Nanti mungkin saya bakal kirimin link ke video ini setelah ini. Tapi dari sebenarnya tadi kalau ada tulisannya di bawah sedikit. Mungkin gitu saja dulu. Tapi video ini sebenarnya adalah video promosi dari Cadbury. Sebenarnya agak ironi karena eh apa ya, videonya agak satir karena dia ngebawain kayak gini, kayak karena AI udah ada, jadi manusia do nothing aja gitu. Jadi kayak ada sampai bikin kelas do nothing university gitu loh. Jadinya kayak ya ironi. Dan menurut kawan Bapak Ibu sekalian gimana? Kayak udah kayak aduh gimana ya masa masa depannya ya, karena semuanya digantikan sampai AI, jadi manusia nggak bikin apa-apa gitu. Tapi nah, mungkin bakal ngebawa saya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya mengancam nggak sih? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya sebagai praktisi di bidang teknologi, saya bilang bisa ya bisa tidak. Tergantung dari konteksnya. Di satu sisi benar, AI itu bisa ke depan menjadi lebih canggih, bahkan dapat melakukan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan manusia pada umumnya. Oke, tapi ada tapi ada beberapa alasan kenapa manusia tetap memiliki peran yang tidak bisa digantikan. Bukan peran utama, bukan peran kedua dan sebagainya, tapi peran yang tetap tidak bisa digantikan oleh AI agar organisasi itu dapat berjalan lancar. Jadi eh puji Tuhan, kayaknya kalau yang saya lihat tidak kayak apa ya, harusnya tidak gitu. Saya bakal menyediakan alasan kenapa tidak ya. Nah, yang pertama, dunia yang selalu berubah. Dan ini adalah sesuatu di mana kelebihannya manusia ya. Nah, jadi the only constant is change. Jadi satu-satunya yang berubah adalah satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Saya rasa Bapak Ibu pun juga sudah cukup sudah cukup paham dengan ini. Jadi sebagaimana dunia terus berubah dan berevolusi, manusia pun juga harus bisa beradaptasi. Dan hanya manusia yang bisa memulai perubahan tersebut. Tidak bisa pakai AI. Kita telah melihat banyak sekali perubahan, revolusi dalam era regulasi, inovasi. Pun juga sudah banyak sekali yang kita lihat gitu loh. Sebenarnya kalau mau memberikan contoh dari industri revolusi, dari penggunaan internet, dan dari internet boom, website boom dan sebagainya, ini sudah banyak banget gitu, dan kita pun tetap ada di sini kok gitu loh. Dan oleh karena itu kita harus berusaha keep up dengan hal tersebut. Apalagi nanti ini kapan masuk AI. Nah,
Mungkin saya bisa simpulkan gini. Manusia itu diberikan akal dan pikiran untuk beradaptasi, berubah, dan melakukan perubahan. Ini yang tidak dimiliki oleh AI. Ini yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence. Adalah kemampuannya kita sebagai manusia untuk beradaptasi, berubah. Nah, mungkin saya bakal bertanya sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Coba deh kita pikir kayak pekerjaan yang 10 tahun lalu ada, yang 10 tahun lalu eh ada ya, yang ada 10 tahun lalu tapi tidak ada atau jarang pada masa sekarang. Misal yang saya bisa pikir adalah loper koran. Loper koran itu kan mungkin kayak 10 tahun lalu kayak saya masih ingat gitu, rumah saya sering dilempari koran. Sering dilempari koran gitu loh. Apa ada masuk koran dan sebagainya. Ya kan atau biasa diselipin di bawah pintu rumah. Tapi sekarang dengan adanya portal berita online, saya rasa saya hampir jarang melihat loper koran akhir-akhir ini. Tapi bertanya kemana semua orang yang melakukan loper koran pada saat itu? Ya, mereka berubah, mereka harus bisa beradaptasi dengan dirinya. Atau apakah Bapak Ibu dapat membayangkan misal pekerjaan yang ada di masa kini pas 5 tahun lalu? Kan tidak bisa. Misal kayak mungkin ada anaknya Bapak Ibu kayak content creator atau sosial media. Kan 10 tahun lalu kan kayaknya kalau misalkan anak-anak tiba-tiba bilang, sorry, tiba-tiba bilang, saya mau jadi content creator. Ngomong apa nih orang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi sebagai manusia kita pun harus bisa berubah sesuai zaman gitu. Itu mungkin pesannya. Nah, yang nah, tapi di sisi lain evolving world ini adalah di mana AI kalah. Dan di sini tidak bisa menang AI sama sekali. AI model yang tidak di-maintain akan memiliki data yang out to date sehingga hasil yang diberikan juga menjadi ketinggalan zaman. Jadi begini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, yang contoh analogi chef itu atau mungkin contoh yang penjelasan pertama, kalau misalkan datanya tidak diperbaharui, hasilnya pun juga hasil otak lama gitu loh. Hasilnya tetap hasil kayak gitu. Misal kalau misalnya kita memberikan data data yang berada dari 10 tahun lalu, kalau misalkan kita tanya mengenai keadaan sekarang, dia bakal memberikan jawaban 10 tahun lalu. Karena ya dia dikasih taunya datanya data 10 tahun lalu gitu. Tapi mungkin ada rebuttal. Kalau kayak gitu tinggal pakai data AI aja untuk ngelatih. Oke, betul. Bisa gitu. Jadi data AI dilatih. Masalahnya, hal ini beresiko, masalahnya, dari beberapa universitas yang terkemuka, mereka menemukan bahwasannya ini bisa beresiko besar, mengalami namanya model collapse. Dan akhirnya akan model tersebut itu self-destruct atau hancur. Karena mungkin dari gambar ini kita sudah bisa lihat ya, kayak yang mulai dari paling kiri itu pada saat AI dibuat pertama kali, lalu menggunakan data yang dihasilkan oleh AI buat yang ketiga kali, kelima sampai ke 9, di mana gambarnya udah nggak kayak manusia lagi, kayak Wolverine ya kalau saya bilang. Jadi, jadi memang tetap harus butuh peran manusia untuk memberikan data yang baru ini atau untuk melatih ya untuk AI ini. Itu pertama. Kedua, alasan kedua itu kembali lagi ke namanya AI, Artificial Intelligence. Artificial, buatan manusia. Artificial berarti buatan. Buatannya, buatan manusia. Nah, memang benar kalau AI ini bisa meniru bahkan melebihi kemampuan kognitif manusia seperti yang kita lihat sekarang ya. Tapi AI model pun juga dibuat berdasarkan pengetahuan informasi dan pemecahan masalah yang dari manusia kok. Jadi ya ini ya dari manusia juga data pengetahuannya gitu. Bukan pengetahuan dari alam mana, enggak, pengetahuan manusia kok. Oh. Nah, tapi ini bukan berarti saya bilang AI itu biasa-biasa aja kok atau AI itu ya enggak yang enggak gitu gede. Enggak, tetap gede. Nah, bukan jadi AI ini menunjukkan menunjukkan hubungan simbiosis antara kecerdasan buatan, artificial intelligence dan natural intelligence. Nah, jadi seiring dengan semakin canggihnya ya dan bakal semakin canggih ya ke depannya. Yaitu memperluas kemampuan manusia sehingga memungkinkan manusia untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks ke depannya gitu. Tapi informasi, kreativitas, pengetahuan atau bahkan emosi, feeling
atau konteks yang sesungguhnya tetap berasal dari manusia, tetap membutuhkan manusia dan ya memang menunjukkan hubungan simbiosis antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, berarti balik lagi ke pertanyaan utama. Apa yang harus kita lakukan menghadapi era kecerdasan buatan pada masa kini? Nah, konsep yang harus diubah pertama adalah human plus AI, not human versus AI. Saya sebenarnya mungkin agak curhat sedikit. Memang sering agak ironi melihat di mana orang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, di mana orang itu melihat teknologi sebagai lawan. Nah, tapi padahal tujuan untuk dari teknologi ini adalah untuk mempermudah kehidupan manusia, gitu loh. Jadi mungkin saran saya yang paling pertama adalah untuk merubah mindsetnya dari human kita daripada kita melawan AI, kita menggunakan AI untuk mengembangkan kemampuan kita. Dan perlu diingat, AI itu luar biasa, betul, tapi tetap hanya alat. Kemampuan AI sesungguhnya itu bukan untuk menggantikan manusia, bukan untuk ganti manusia, tapi untuk melengkapi dan meningkatkan kecerdasan manusia itu sendiri. Jadi untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Manusia, karena kalau misalnya tanpa ada manusia, data AI nggak bakal bisa ke-update. Tuh. Tuh ya. Lalu, jadi itu mungkin mindsetnya ya. Apalagi kita menghadapi industri 5.0. Ke depan kita bakal menghadapi industri 5.0. Nah, industri 5.0 ini sebenarnya dikenakan di EU. Nah, jadi fokusnya ini di mana manusia bekerja sama dengan mesin, bekerja sama. Jadi jadi berdasarkan dari personalisasi atau penggunaan kolaboratif tools, diharapkan pekerja-pekerja manusia ini dapat menambahkan value pekerja manusia ini yang diberikan kekuatan AI ini. Tuh. Nah, industri 5.0 ini sebenarnya saat ini kita sudah di industri 5.0 ya. Oke. Industri 5.0 itu berfokus pada perubahan dari economic based approach menjadi berfokus pada nilai sosial dan well-being. Nah, ini memiliki tiga pilar utama, yaitu human-centric, resilience, and sustainable. Dan juga bisa dilihat sebagai fase baru di mana manusia bekerjasama dengan teknologi canggih dan AI untuk meningkatkan proses kerja. Dari yang awalnya kita industri 1.0 dari penggunaan air dan uap, jadi pakai listrik, jadi pakai komputer, lalu di industri 3.0, dan akhirnya sekarang kita masuk di industri 5.0. Jadi industri 5.0 kita berharap untuk melihat bekerja sama ya, bukan bekerja bukan bekerja apa ya, bukan kayak jadi kayak kelihatannya menggunakan bersama, bukan kayak digunakan gitu loh. Jadi mungkin itu industri 5.0. Bahkan ada lagi visi Society 5.0. Society 5.0 ini adalah visi di depan di mana manusia dan mesin bekerja sama untuk menciptakan solusi berbagai permasalahan manusia dengan mengintegrasikan dunia virtual dan dunia nyata. Pertama kali disampaikan di Japan's Fifth Science and Technology Basic Plan sebagai visi untuk Jepang di masa mendatang. Jadi pikiran untuk menggunakan AI ini, menggunakan mesin ini bukan sesuatu yang tidak dipikirkan. Ini adalah sesuatu yang memang sudah dipikirkan dan memang sudah dipersiapkan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Tuh. Nah, jadi memang tujuannya, jadi memang AI ini diharapkan untuk menjadi alat, perlu saya tekankan lagi, bukan alat yang perlu dijakan, ya betul alat untuk membantu manusia. Nah, lalu balik ke sesuai tema ya, tantangan dan peluang. Untuk tantangannya itu ada empat. 2 makro, 2 mikro. Saya bisa simpulkan seperti itu. Tantangan makro ada di pendidikan. Pada saat Pukat Bisrum yang kemarin, kita kedatangan itu ya, Pak dari Universitas apa lagi? Pak Dokter siapa gitu. Dia pada saat di salah satu bagiannya ada yang saya kayak bisa tarik ke sini. Jadi
pendidikan itu harus 80 harus lebih banyak soft skill daripada hard skill pendidikan masa sekarang. Karena kenapa? Karena jujur aja deh, kayak kalau misalkan pendidikan karena kayak beberapa pendidik itu rata-rata berfokus pada hard skill, misal kemampuan menghafal, kemampuan berhitung dan sebagainya. Yang kalau misalkan kita sudah dewasa, kalau misalnya ditanya siapa eh, siapa presiden Amerika ke-20, kita tinggal cari di internet, kita nggak perlu ingat kok gitu loh. Jadi yang harus dikembangkan adalah soft skill. 80% soft skill, 20% hard skill. Saya kutip dari yang Bizroom kemarin ya. Nah, jadi memang itu harus diubah karena Indonesia saat ini masih ada memory base. Nah, jadi ya itu juga. Lalu yang kedua adalah regulasi. Regulasi dan kebijakan pemerintah dan juga dari pemimpin untuk pemanfaatan teknologi ke depan. Jadi saat ini memang ada beberapa kayak negara yang lebih maju lah, bisa dibilang kayak Jepang atau kayak di EU, di mana mereka membuat AI Act. Jadi ada regulasi untuk AI. Nah, regulasi AI ini gunanya adalah untuk jangan sampai AI ini dipakai untuk kejahatan, atau AI ini, mungkin saya kasih contoh, AI ini mengambil data secara sembarangan atau tidak melalui consent. Jadi perlu ada regulasi dan perlu saja untuk diatur lah oleh pemerintah. Itu dari segi makro, dari pendidikan dan dari regulasi. Sedangkan dari mikro, itu kehidupan sosial pertama. Seperti yang tadi saya bilang pertama, bahkan gambar, video, suara pun bisa menggunakan AI. Yang berarti kehidupan sosial kita harus bisa menjadi lebih waspada. Kita harus bisa menjadi lebih ngerti, oh ini kayaknya berita palsu atau berita asli. Karena bisa saja toko-toko jahat itu menggunakan AI untuk membuat berita palsu dengan gambar palsu atau dengan video palsu. Kan dengan bukti rekaman suara yang dibuat oleh AI, bukan dibuat oleh manusia, bukan asli direkam atau direkord gitu. Nah, jadi itu kembali ke semua manusia untuk lebih mampu mencerna informasi. Untuk apalagi kayak hoax, berita yang dibuat AI, dan sebagainya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu pun juga kembali ke kita untuk bertanggung jawab menggunakan alat ini, bertanggung jawab untuk menggunakan AI untuk hal-hal yang baik, sesuai ya, hal yang untuk akal budi, itu berdasarkan akal budi kita itu. Lalu yang terakhir tantangan adalah pekerjaan. Pekerjaan ini maksudnya gini, kayak oh ya memang benar, makin banyak yang tergantikan, makin banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Tapi kembali ke orangnya gimana beradaptasi. Karena kita tidak bisa, bukan tidak bisa melawannya, tapi memang tidak bisa dipungkiri AI ini bakal sampai di kehidupan, bakal meresaplah ke dalam kehidupannya kita. Tapi tetap manusianya ini gimana beradaptasi, manusia ini gimana caranya menggunakan AI. Karena tidak, kalau mau kasarnya tidak lebih dari alat lah. Tuh. Lalu peluangnya. Nah, selain tantangan ada peluang. Peluang ini sebenarnya saya bilang eh dari bisnis and workplace-nya. Jadi dari bisnis itu bakal lebih terstreamline, bakal lebih, kalau jujur, lebih rapih lah ya dengan adanya bantuan begitu, dengan ada bantuan teknologi. Dan memang kita pun sudah melihat mungkin di berita-berita ya banyak contoh di mana AI ini digunakan untuk untuk lebih streamline bisnisnya. Dan yang peluang yang saya bisa sampaikan dulu adalah collaboration between human and robot. Kolaborasi antara manusia dan robot. Jadi seperti yang saya bilang berapa kali, human plus AI, human plus robot. Saat ini biasa di manufaktur biasa dikenal sebagai cobots, di mana manusia bekerja sama dengan AI untuk melakukan pekerjaannya di manufaktur. Gitu. Dan ingat, AI dan teknologi yang sudah ada ya. Jadi bukan cuma AI. AI itu salah satu. VR, AR, ataupun misal bahkan website, chatting dan sebagainya itu hanya dan teknologi-teknologi yang ada itu hanya dan harus menjadi penunjang dan alat untuk membantu manusia memecahkan berbagai macam masalah dan melakukan berbagai hal. Jadi bukan untuk mengancam atau menghilangkan pekerjaan manusia, bukan, tapi untuk menjadi penunjang dan alat untuk membantu. Perlu ya. Lalu mungkin ini sudah dekat ya untuk sesi presentasi saya. Jadi kesimpulannya adalah AI dan teknologi ini sebenarnya sudah memasuki kehidupan manusia
Seperti yang saya bilang, Society 5.0, Industri 5.0, Society 5.0 itu visi. Industri 5.0 yang kita sudah ada sekarang, dan saya pun juga tidak tahu apakah kita bakal masuk Industri 6.0 yang mungkin lebih canggih lagi. Tapi bagaimanapun juga AI sudah memasuki kehidupan manusia, bahkan tidak bisa dipisahkan. Misal WiFi, misal kayak WiFi internet itu kayak kita sudah nggak bisa, mungkin untuk saya ya, kita udah nggak bisa hidup di tempat yang tidak ada internetnya. Atau kalau misalnya nggak ada colokan charger buat cas HP, itu sudah susah gitu loh. Bahkan ada beberapa negara, seingat saya, yang atau beberapa organisasi yang bilang WiFi itu sudah menjadi hak asasi, hak asasi. Saya sempat berapa kali dengar itu. Ini memang sudah tidak bisa dipisahkan. Nah, lalu AI ini sendiri yang kita lihat sekarang, kita menjadi wah luar biasa ini, sebenarnya ditujukan untuk membuat kehidupan sosial antar manusia menjadi lebih mudah. Bukan untuk mengancam. Sebenarnya bukan untuk mengancam. Nah, sekali lagi, ya ini hanya alat dan bentuk dari perkembangan zaman yang mana manusia harus mampu beradaptasi. Jadi ini adalah bentuk perkembangan zaman. Jadi, zamannya udah AI kok. Dari yang sebelum kayak zaman globalisasi, zaman web, internet boom. Ya ini hanya salah satu dari perkembangan zaman. Jadi memang betul ada banyak tantangan ya. Ada banyak tantangan dengan kehadiran AI, baik dari segi mikro maupun makro juga. Tapi juga ada banyak peluang kok. Itu tenang aja. Oleh sebab itu sudah menjadi tugasnya kita semua untuk mengembrace zaman baru ini dan bersiap menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan berbagai macam tools dan teknologi untuk mencapai tujuan yang baik serta yang mulia. Mungkin saya bakal quote lagi ya sedikit dari yang dikirimkan. Nah, manusia itu diberi akal budi untuk dapat mengolah dan mengembangkan ciptaan Tuhan dengan baik untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia di bumi. Jadi, eh, memang sudah jadi tugas kita untuk mengembrace ini dan untuk menggunakan akal dan budi kita. Mungkin itu sekian dari saya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Renaldi. Penjelasan yang menarik ya tentang AI. Nanti habis ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya langsung. Ya, nah sebelumnya kita akan memberikan apresiasi buat Pak Renaldi. Nah, tolong Bapak Ibu bisa membuka layarnya semua. Kita memberikan apresiasi bukan tepuk tangan, tapi kita memberikan senyuman di layar. Ya, kita berikan senyuman buat Pak Renaldi. Tolong semua dibuka layarnya. Kita tersenyum sukacita. Berterima kasih ke Pak Renaldi yang sudah menjelaskan tentang apa itu AI. Ya. Pak Adi, siap-siap. Biasa kita foto, take picture sama-sama. Karena Pak Rey juga pengen tahu siapa aja yang ikut malam hari ini nih. Oke, Ya, semuanya udah buka layarnya. Pak Budiman, Pak Hito, Pak Amin. Silahkan. Kita mundur baik ya. ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Pak Adi. Ya, udah Pak Adi. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Adinata sudah capture videonya. Jadi sekarang ada sesi mengenai tanya jawab. Kami harapkan tidak mengetik di kolom chat. Jadi langsung saja yang bertanya, buka layarnya. Ya, nah silakan raise your hand. Ya, saya sendiri udah banyak nih pertanyaan nih. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Rey. Pak Rey, ini mengenai AI ini kan ada di berbagai aplikasi ya. Tadi Pak Adi sempat catat kalau mau membuat lagu katanya oh aplikasinya anu gitu ya Uh, misalnya. Kemudian kita katakanlah misalnya sekarang mau lihat peta jalan nih. Kita buka Google Map, tapi orang ada yang pakai Waze juga gitu ya. ada. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memilih ya supaya tepat gitu. Jadi kan ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Ada yang tadi informasinya up to date, ada yang ketinggalan 5 tahun, ada yang ketinggalan 10 tahun.
Nah, bagaimana cara kita memilih supaya kita memilih aplikasi yang betul, yang pas gitu ya. Nah, itu ada nggak trik khusus? Kalau untuk trik Yang khusus ya. kedua, Mm-mm. yang ke- nah, itu yang pertama ya. Satu lagi, yang kedua nih. Sekarang kan kalau anak muda sementara ini kan mungkin belum ada pengalaman ya. Jadi pertama kali memang tahu kalau mencari informasi itu buka handphone. Betul. Cari di Google katanya begitu. Sementara kalau orang tua dulu cari kamus biasanya. Gitu ya. Nah, sekarang cari peta pakai Google Map ya. Belajar dari informasi langsung belajar sendiri. Kemudian beli barang mikirnya langsung bukan mall tapi e-commerce. Commerce, betul. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana kita membuka wawasan juga tadi kan disebutkan bahwa ini sebagai salah satu alat, bukan satu-satunya. Nah, untuk anak-anak muda ini kan dia nggak tahu belum misalnya dia nggak tanya sama ibunya, langsung misalnya ada pertanyaan dia nggak nanya sama ibunya, tapi langsung dia buka Google. Bagaimana membuka wawasan kepada anak bahwa ada dua opsi. Satu tanya ke orang tua, satu tanya kepada ini internet apa AI lah atau informasi di media. Nah, itu dua pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama aplikasi bagaimana memilih aplikasi, yang kedua bagaimana membuka wawasan anak muda supaya punya wawasan ada berbagai macam pilihan untuk mencari solusi. Nah, ya itu terima kasih. Oke, seru ya pertanyaannya, good question, Pak. Nah, jadi untuk cara memiliki aplikasi yang betul ya. Sebenarnya kalau aplikasi betul itu banyak trik, banyak cara kok. Bisa dilihat dari track record dan memang balik lagi ke internet ya. Track recordnya, kalau misalkan dari aplikasi di internet, ada banyak cara. Ada bisa dari ngelihat linknya. Kalau misalnya di aplikasi website ya untuk ngelihat bahwasannya oh ini sumber berita yang valid. Itu ada biasanya bisa dilihat dari beritanya. Mungkin kalau untuk memberi contoh satu itu kayak dari linknya ada HTTPS. Itu mungkin contoh satu. Kalau misalkan untuk memilih aplikasi yang betul, saya bisa bilang untuk secara awam pertama itu dari rekomendasi kok. Tanya-tanya aja gitu ke anak ya atau ke teman, ini ada aplikasi bisa coba pakai gitu loh. Mungkin itu salah satu yang paling aman secara awam. Nah, tapi memang yang kedua, kalau misalkan udah dapet pun biasanya juga salah nih. eh Bisa ngelihat juga dari eh biasanya di aplikasi itu biasanya ada berapa bintang atau biasa ada informasi-informasi dan sebagainya gitu. Tapi tetap balik lagi ke kita manusianya, oh, kita mau menggunakan aplikasi ini untuk apa sih? Sama kayak kita mau pakai eh misal mau pakai apa ya? Mau pakai alat misal kayak di pertukangan lah, mau pakai obeng ini deh untuk ini lah. Soalnya jadi itu tergantung dari kitanya. Saya pun juga sebenarnya tidak bisa memberikan hint yang jelas ya sebenarnya untuk cara memilih aplikasi. Karena memang kembali ke kita dan kembali lagi dari eh, informasi dan juga referensi. Sebenarnya itu. Tapi yang jelas kalau bisa yang aman-aman aja ya. Jangan kalau misalkan aplikasi, oh oke. eh Mungkin begini, kalau aplikasi sebaiknya install dari tempatnya langsung. Jadi kalau misalkan pakai iPhone, App Store, atau kalau pakai Android, ya Google Play atau dari phone yang di tokonya. Jangan kalau misalkan yakin, kecuali tahu pasti, jangan menginstal APK. Itu mungkin sudah sering ya penipuan ya, .apk itu ya. Itu mungkin yang saya bisa berikan untuk aplikasi dan untuk keamanan penggunaan device. Lalu membuka wawasan ya untuk itu. Saya pun juga sebenarnya kalau masih bilang konservatif gitu karena saya biasanya pun juga meskipun saya menggunakan AI atau menggunakan teknologi, tapi saya pun juga menyadari begini. Ada hal namanya pengalaman ya. Itu adalah sesuatu yang saya kalah kalah telak deh lawan Bapak, pengalaman. Jadi memang gimana ya jelasinnya? Gimana cara untuk membuka wawasan? Saya pun sendiri masih muda, saya pun juga sendiri tidak tahu gimana cara membuka wawasan. Tapi saya pun sendiri sadarkan bahwasannya ada namanya
pengalaman, ada namanya sesuatu yang ada di orang tua, bahwasanya, oh ya betul, apa yang mereka katakan juga ada benarnya gitu loh. eh jadi kalau untuk buku kosan saya sendiri tidak yakin, itu biasanya tergantung lagi ke merekanya dan apa yang mereka hadapi. Tapi memang betul, betul. Mungkin itu ya, mungkin itu sedikit dari saya. Oke, makasih Pak Rey. Ini Pak Amin Silalahi sudah raise hand. Silakan Pak Amin membuka layarnya. Nah, ya silakan Pak Amin. Oke, saya bertanya ini, apakah AI itu sama dengan yang saya pikirkan bahwa itu adalah kemampuan mengcoding ditambah dengan infrared. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena ini alat berarti yang lebih canggih adalah manusianya, ya. Mm-mm. Terus berarti AI itu nggak bisa berhayal, tidak bisa mempunyai ide, nggak bisa mempunyai imajinasi. Hanya itu mungkin bedanya dengan manusia. Oke, Mm-mm. terima kasih. Oke, berarti dua pertanyaan ya yang saya tangkap ya. Pertama, apakah AI itu sebenarnya coding tambah internet? Bukan. Jawaban singkatnya bukan. Red, bukan, Infrared. ya. Infrared. Jadi ada semacam laser itu loh. Jadi Ah, bukan Pak, bukan. Pertama, AI itu tidak memerlukan, saya langsung ya. Pertama, AI itu tidak memerlukan infrared, Pak. AI itu yang diperlukan adalah big data. Bukan infrared, big data dan komputer yang cukup kuat. AI pun juga sebenarnya bukan coding. Meskipun memang ada beberapa bagian coding yang harus di-coding ya. Misal kayak untuk merapikan data atau bahkan membuat AI modelnya tuh bakal perlu coding dikit. Tapi apakah AI itu adalah coding plus infrared? Tidak. Infrared mungkin diperlukan seperti yang tadi yang saya contohkan IoT. IoT misal ada infrared, dia kan bisa menangkap sensor. Dia kan bisa mensensor, melakukan sensor, lalu menangkap datanya itu, datanya yang dipakai di AI. Jadi bisa aja kalau diperlukan, tapi tidak. Tapi saya agak jarang ngelihat sebenarnya pakai infrared. Mungkin itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ya. Yang kedua, apakah itu tidak punya ide, imajinasi dan sebagainya? eh Untuk singkatnya, ya tidak. Mereka itu sebenarnya ya itu memiliki kekurangan di bidang untuk imajinasi gitu loh. Di imajinasi di mana pada akhirnya pun juga eh, kemampuan mereka ada dari data yang diberikan oleh manusia. Jadi kayak untuk berimajinasi atau eh, untuk bisa, karena gini, AI itu hanya menggunakan data yang dia pelajari itu. Jadi sedangkan manusia memiliki kelebihan untuk bisa mempelajari hal baru dengan cepat dan mentranslate-nya. Sedangkan kalau AI perlu dilatih lagi, tangkap data baru, kasih masuk. Mungkin ke depan bakal gitu, tapi untuk sekarang tidak. Lalu kalau misalkan AI itu ada ide imajinasi, tergantung dari kita lihat gimana. Kayak gambar-gambar gitu kan sebenarnya kalau mau bilang AI punya ide, punya imajinasi, punya, punya, bisa dibilang punya karena buktinya bisa membuat gambar, bisa membuat itu, tapi ya, kalau misalkan bilang apakah itu ide yang benar-benar baru atau benar-benar sesuatu yang kayak di luar nalar manusia, saya rasa tidak, karena datanya kan dari manusia, gitu loh. Eh, jadi mungkin itu ya sedikit penjelasan untuk pertanyaan Bapak Amin ya tadi ya. Terima kasih. Mm. Ya mungkin saya ada kesalahan sedikit atau kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditambah boleh kok. Ya, Bapak Ibu silakan. Pak Agus barangkali, Pak Dinata. Panin, saya tanya ya. Silakan. Oke, Pak Renaldi, salah satu keunggulan manusia kan dari segi kreativitas, ya, menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi tadi kalau dari segi
menciptakan dalam tanda kutip, membuat gambar, membuat lagu seperti tadi dikatakan Pak Adinata, itu kan sekarang juga bisa dilakukan oleh Mm-mm. AI ya. Betul, betul. Nah, nah sekarang artinya ya memang semua yang dilakukan membuat gambar segala macam itu dia kan ada basis data gambar awalnya Betul, ya, betul. tinggal diubah apanya dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira manusia itu kreativitasnya udah bisa ditiru ya. Bisa Nah, ya ditiru ya. dalam tanda kutip ya. Nah, kira-kira bidang apa nih yang kita perlu cari untuk menciptakan, wah saya ini manusia unggul. Nah, manusia yang bisa mengalahkan mesin ini. Itu Pak Renaldi mungkin. Hmm. Mungkin kalau misal dari saya translate-nya pertanyaan Bapak, bidang yang dimana udah jelas AI nggak bisa menang ya? Ya, Oke. Mungkin secara singkat, bidang yang tidak bisa yang tidak bisa dimenangkan oleh AI adalah bidang yang menggunakan bidang yang berfokus lebih ke konteks dan lebih ke perasaan manusia. Karena bagaimanapun AI itu tujuannya bukan untuk menciptakan komputer yang memiliki perasaan, tapi bagaimana komputer ini bisa memberikan jawaban tanpa perasaan. Jawaban yang ya, sama dengan manusia tanpa perasaan ya. Jadi, kalau mau bisa bilang bidang apa aja, saya bisa bilang bidang yang berfokus kayak gitu. Misal untuk bidang banyak ya bidang ya yang kayak gitu ya. Misal kayak yang saya lihat itu kayak bidang kesehatan itu pasti tidak bisa karena kesehatan kita kesehatan manusia. Bidang untuk permesinan karena mesin pun juga perlu diupdate terus-menerus gitu loh. Jadi memang masih ada banyak bidang kok gitu yang masih ada beberapa bidang yang AI sudah jelas tidak bisa. Tapi kembali lagi saya tekankan, AI ini bukan untuk menghilangkan manusia gitu loh. Ya, bukan untuk ya, kayak udah ada AI, nggak usah lagi kerja gitu sebagainya. Mungkin ya, mungkin ada beberapa kayak bidang untuk yang kerjanya untuk hanya mengcopy paste atau hanya kerjanya cuma untuk mengisi data ya mungkin bisa dihilangkan. Tapi kalau bisa bilang eh, menghilangkan semua orang yang di pekerjaan ini enggak mungkin gitu. ya. Oke, makasih Pak Rey. Ya. Oh, ada satu lagi nih pertanyaan yang tiba-tiba terlintas. Oh, kalau saya mau menciptakan AI untuk menjadi biro jodoh. Nah, untuk Hmm, mencocokkan si A sama si B. Nah, mungkin juga itu sampai sekarang kan selera manusia kan berbeda kan. Yang mm-mm. dimaksud cantik itu juga buat si A sama buat si B lain. Betul betul. Nah, itu juga kelihatannya bidang yang belum bisa dimasuki AI ya. Hmm, bisa sebenarnya. Bisa. Bisa karena Gimana kenapa? tuh? Karena kan sebenarnya pun kayaknya kayak aduh, saya nggak tahu nih kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan biro jodoh nih. Biro Tinder, jodoh pakai ya. AI. Kayak Tinder ya. Tinder kan sebenarnya mengoleksi data gitu loh. Jadi Hmm. data-data ini bisa dilihat, oh orang yang dibilang banyak matchnya ini yang ini. Atau orang Oh. yang, atau di, biasanya di umur begini. Atau biasanya sukanya ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa karena dia pun mengoleksi data, datanya bisa diolah. Tergantung dari kemauannya ya ini dipakai untuk apa. Tapi tetap bisa untuk jadiannya tetap kayak jadi ya itu cuma bisa untuk menjodohkan oh orang ini kayaknya match sama ini deh orang yang suka begini biasanya suka begini itu kan bisa kan berdasarkan data Ya, kan tapi apakah pasti nggak dong tergantung manusianya lagi dong tergantung karena hatinya dong manusia juga berubah kan. iya hatinya tiba-tiba ke sini sukanya Iya. yang ini nah, kan jadi ya Oke, eh, makasih Pak Rey. ya Pak Ya, tambah seru lagi. Silakan Bapak Ibu yang muda yang masih ingin tahu tentang peluang dari AI apa saja atau yang pernah menggunakan AI tapi ada kesulitan atau malah berpikir wah kayaknya bahaya nih AI nih misalnya silakan berpendapat. Aku bisa berpendapat kah? boleh Kalau Ya, Pak menurut Amin, saya, silakan. Mangga Pak Amin.
kalau menurut saya dengan adanya AI ini membuat kita berkompetisi itu untuk menciptakan yang lebih inovasi yang lebih baik lagi. Jadi kalau nggak ada kompetisi, memang perubahan itu slow. Tetapi kalau dengan adanya AI ini, jadi kemampuan kita harus lebih lagi supaya inovasi yang baru akan muncul lagi. Menurut saya begitu. Betul sih sebenarnya yang dibilang ya. Kayak udah, karena mungkin salah satu alasan apa orang takut ya karena tidak bisa, betul, tidak bisa bertanding ya. Jadi kayak untuk kita pun sendiri harus bisa mengupdate diri sesuai dengan perkembangan zaman agar bisa terus bertanding. Mungkin betul yang dibilang Pak Amin. Ya, Pak Albertus, silakan. Sudah raise hand. Ya, silakan Pak Albertus. Ya, saya Albertus ya. Saya pikir AI ini bukan sesuatu yang pertama-tama harus ditakutkan, karena sebenarnya ketakutan itu lantaran manusia biasanya tidak paham. Jadi kecenderungan manusia mempertahankan hidupnya atau supaya survive, biasanya pertama-tama adalah apakah barang ini mengancam atau tidak. Samalah kalau misalnya berhadapan dengan hewan. Ular sering dibunuh gara-gara tidak dikenali dia punya perilaku sehingga seringkali diserang oleh manusia atau dibunuh. Atau salah dalam bergaul dengan si ular. Nah, demikian pula saya kira dengan AI ini. Dan saya percaya AI ini ada, Tuhan juga mempunyai, kalau kita percaya ada Tuhan, maka Tuhan juga mempunyai satu kebijaksanaan dalam serupa begini. Ada semacam number batch baru manusia, tipe baru yang akan lahir. Tipe-tipe baru ini seperti kita ketahui ada gen Z atau gen Alpha sekarang, di mana mereka itu piawai sekali memainkan gadget dan memahami simbol-simbol serta logika-logika dalam internet maupun teknologi IT ini. Memang AI ini sangat membantu, oleh karena itu menurut saya kita perlu mempersiapkan diri, baik orang muda maupun orang yang, pokoknya kita yang masih hidup ini, yang berhadapan dengan AI ini seharusnya bisa menjadi membantu kita. Karena AI ini mungkin Renaldi bisa koreksi kalau saya keliru, dia ini ibaratnya bisa membuat satu kalimat tanpa memahami maknanya. Jadi secara sintaksis, dia bisa membuat subjek, predikat, dan objek, tetapi semantiknya dia gagal, masih gagal sampai hari ini. Entahlah nanti. Jadi saya pikir AI ini perlu ditempatkan pada proporsinya untuk membantu manusia. Kita tidak bisa menang dengan komputasi, perhitungan misalnya. Tetapi pemaknaan dari suatu hasil atau suatu kejadian atau suatu hasil dari AI itu manusia masih yang berperan. Oleh karena itu saya ingin bertanya, kira-kira bagi kita yang masih hidup ini, yang sedang berhadapan dengan AI atau memiliki kemungkinan menggunakan AI ini, seharusnya kita mempersiapkan diri, apa yang kita harus persiapkan. Di mana kita memiliki keunggulan dari AI itu sehingga kita menjadi mengontrol AI dan memanfaatkan AI itu untuk kepentingan manusia. Bukan sebaliknya, kita yang kemudian mengikuti AI yang pasti kita tidak mampu mengalahkannya dalam komputasi. Oleh karena itu yang perlu kita cari sebenarnya adalah bagaimana manusia yang sekarang ini
mempersiapkan dirinya, melengkapi dirinya, sehingga AI ini akan menjadi alat baginya yang efektif, efisien, dan mampu dia kendalikan. Saya kira itu yang kita perlu cari tahu. Mungkin Renaldi punya saran untuk ini. Terima kasih. Oke, makasih Pak Albertus. Oh, oke, makasih Pak Albertus ya. Jadi, memang betul kita harus siap ya menghadapi teknologi. Mungkin kalau saya buka merek ya, nggak masalah ya mungkin. Kayak misal, ya udahlah buka merek lah ya. Jadi pada saat Gojek ada pun juga ada resistance ya. Ada resistance dari yang tukang-tukang ojek yang udah ada. Memang resistance. Yang baru-baru resistance kalau misalnya di Jakarta, di Tanah Abang, ya bilang ban TikTok, ya, buka merek lah, ban TikTok Shop dan sebagainya gitu. Dan tapi pada saat di ban minta lagi ban Tokopedia dan sebagainya gitu loh. Jadi memang itulah yang saya rasa agak ironi, karena orang yang sebenarnya ini harus mempersiapkan diri malah melawan gitu. Mungkin yang maksud saya ya, melawan penggunaan teknologi ini, bukan cuma AI, teknologi secara keseluruhan gitu. Dan memang kita harus mempersiapkan namanya perkembangan zaman ya, sesuai dengan zaman yang ada gitu. Dan sebenarnya yang berarti zaman sekarang zaman teknologi. Kalau saya sendiri, saya memang lulusan BINUS, dan salah satu yang saya paling berkesan adalah eh, kata yang paling berkesan untuk saya long life learner. Jadi jadi sesuai katanya long life learner itu meskipun ya bapak-bapak masih sehat, selama masih kuat, belajar terus seumur hidup gitu. Itu yang saya lihat di kampus saya, yang diajarkan juga di kampus saya. Jadi memang itu saya lihat paling benar gitu loh. Jadi memang kita harus selalu belajar dengan menghadapi teknologi. Bahkan kalau mau cerita, eh almarhum, ya udah almarhum kakek saya pun juga kayak masih belajar pakai HP, masih belajar nonton lewat HP dan sebagainya. Padahal waktu itu udah 90-an loh, gitu loh. Jadi kita, apalagi ya Bapak Ibu, saya rasa pasti lebih muda lah dari 90 tahun lah. Pun juga harus belajar, harus terus mengupdate ya. Nah, lalu memang betul seperti yang Bapak bilang, AI ini itu mungkin saya bakal ulas sedikit cara kerjanya, misal kayak ChatGPT atau cara kerja Claude. Jadi begini, dari data yang dikumpulkan ini bakal dibentuk sebuah vektor atau sebuah eh, network, kata-kata network. Jadi ini secara luas. Jadi dari kata-kata network ini disambungkan. Jadi misal kata pria, oh biasa dekat dengan wanita. Kalau misalkan lawannya wanita. Jadi kalau misalkan ditanya ke lawan pria apa, dia tinggal melihat vektor ini, jarak ini. Oh, lawannya pria lawan wanita. Misal ya. Misal gitu. Jadi memang betul sebenarnya Mbak bilang. Mereka ngerti gitu kata-katanya ini. Jadi pada saat katanya disambung, bakal di AI ini bakal menggunakan vektor ini untuk melihat, oh, yang ini yang saya bakal jelaskan. Tapi tetap kita sebagai manusia yang harus bisa mencerna. Oh, ini informasi benar. Oh, ini informasi kayaknya nggak benar deh untuk masa sekarang. Karena memang mengupdate AI model itu bukan hal yang mudah gitu loh. Mengupdate AI model itu bukan hal yang mudah. Nah, lalu untuk yang Bapak Albertus tanya ya, gimana mempersiapkan diri untuk supaya AI ini menjadi alat? Pertama seperti yang tadi saya bilang, long life learner. Ya, jadi kita, saya rasa kita semua di sini ada semangat muda ya. Jadi harus tetap belajar, harus tetap siap mengembangkan diri. Saya pun juga sendiri tidak tahu loh ke depan gimana. Misal saya menikah dan saya menikah, amin amin. Misal menikah, punya anak, saya pun juga sendiri tidak tahu apa yang bakal dihadapi. Mungkin saya bakal sama kayak Bapak, kayak apa gitu loh, kok bisa begini dan sebagainya. Mungkin bakal begitu juga gitu saya pada saat seumuran di usia Bapak Ibu sekalian gitu loh. Jadi kalau pesan saya sendiri dan apa yang saya lakukan sendiri adalah terus belajar, terus berusaha untuk mencari tahu, terus berusaha untuk mengupdate diri supaya jangan ketinggalan zaman, supaya jangan kebingungan dan akhirnya meresist dan akhirnya fail. Gitu. Mungkin itu ya, Pak Albertus. Ya, thank you, Renaldi. Ya. Boleh tambah satu lagi? Boleh, boleh. Ya, ini kerja AI ini kan karena gara-gara sekarang IoT kalau tidak salah ya.
dengan broadband ya, big data, mungkin bukan big data lagi, mega data atau apalagi namanya. Nah, semua ini kan yang penyebabnya sebenarnya adalah ilmu pengetahuan khususnya di IT ini yang mendisrupt luar biasa kita punya pola, akhirnya kultur juga berubah, kultur manusia, dan evolusi dipercepat akhirnya menjadi bisa saja next time ini manusia diimplan ya, seperti kata siapa namanya itu Tesla, dia implan sehingga kalau bisa terimplan satu chip di kepala dengan kalau tidak salah 32 dia punya tentakel itu, lalu kemudian asal bisa koneksi maka semua memori Anda dan saya bisa saling tahu. Jadi kita tidak ada rahasia lagi. Aduh, Nah, ini aduh, sama di surga ini. Nah, waduh, gimana nih? tapi bisa juga dia membantu menyelesaikan problem manusia seperti karena manusia ini adalah makhluk roh yang mengalami pengalaman hidup dalam bentuk materi. Nah, materi ini adalah tubuh dan kalau rusak bisa diganti dengan AI. Jadi $6 million man itu mungkin bisa jadi akan menjadi cyborg seperti cyborg ya. Terminator. Humanoid sekarang kan sudah kelihatan semakin banyak, bahkan ada perubahan perilaku juga ya di belahan dunia lain itu sampai mereka maunya menikah sama humanoid bukan lagi pada manusia. Nah, ini semua yang menakutkan karena efek-efek itu dan terjadi membuat manusia seperti sebagian menjadi gila gitu, tidak tahu apa yang dia akan buat karena kemudian termanipulasi sedemikian kuat lalu kemudian mencintai produk itu, ciptaannya sendiri. Nah, kembali lagi sebenarnya yang perlu menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita memaknai kemajuan ini lalu kemudian mengambil posisi dalam kemajuan ini. Memang akan sulit karena kelihatannya kita berkejaran dengan waktu dan teknologi yang begitu eksponensial perubahannya, sementara kita ini terseok-seok untuk berevolusi menjadi manusia dari manusia yang Homo sapiens, Homo erectus, Homo sapiens, sekarang menjadi Homo Deus. Nah, sebenarnya dari Homo Deus sebagai Homo Deus, manusia itu berusaha mencari makna dalam kehidupannya. Saya kira di sini satu letak di mana manusia masih memiliki keunggulan dibanding AI ini atau ciptaan-ciptaan humanoid lainnya ini yang ada sekarang. Nah, mungkin dari situ ya karena ini pukat maka dari gereja tentu perlu paham bahwa manusia yang sekarang ini seharusnya membekali diri dalam hal apa gitu. Apakah misalnya dalam hal kontemplasi kah, dalam hal-hal yang sifatnya mencari makna terhadap hidupnya dan memaknai sekitarnya sehingga dia tidak kehilangan arah orientasinya dan menjadi mengalami kegilaan seperti yang kita sudah lihat bahwa ada orang kita sebut abnormal karena kemudian lebih menyenangi boneka manekin itu. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan sumber pikiran ini atau kebingungan saya ini menular juga. Terima kasih. Ya, kalau saya ya, mungkin saya bakal kasih lihat sesuatu deh. Mungkin kembali ke slide deh. Bisa dilihat sini. Seperti yang betul Pak Albertus bilang, evolusi semakin cepat. Bapak tinggal lihat tahun di sini. 8, abad ke-18, abad ke-19, 1 abad. Dari industri kedua ketiga 1 abad. Industri ketiga keempat cuma 10 tahun. 4 ke 5 10 tahun. Kita tidak tahu 5 ke 6 gimana, Pak. Nah, jadi ya memang betul. Industri semakin cepat karena kenapa? Semakin besar
semakin banyak hal-hal baru yang bisa didapat dengan bantuan sebelum industri yang pada saat itu, semakin banyak hal yang bisa dicapai. Misal kayak dari industri 3 pakai komputer, pada saat pengembangan komputer, bisa dipakai cyber, bisa dipakai networking, bisa dipakai untuk sosial media, internet, machine learning. Dan dari 4 ke 5 setelah ada itu, bisa dipakai artificial intelligence atau bisa dipakai misal blockchain. Ya mungkin salah satu cabang IT yang ada juga yang sempat hot pada saat COVID, ya blockchain, Bitcoin dan sebagainya. Jadi memang evolusi itu semakin cepat karena memang dibantu dengan perkembangan zaman pada saat itu. Dan kembali dari yang seperti yang Pak Albertus dan kembali itu semua ke manusia. Ingat, alat itu hanya sebaik orangnya. Contoh yang saya paling bisa berikan adalah pisau. Pisau, kalau kita belikan ke koki, itu bisa membuat makanan. Ya, enak ya. Tapi kalau pisau kita kasih ke orang yang lagi marah ke orang lain, gimana tuh? Nah, jadi kembali ke orangnya. Kembali ke hati nurani manusia. Ini alat mau dipakai untuk baik atau ini alat mau dipakai untuk kejahatan, balik ke manusia. Dan tugas kita kalau misalnya kita berada di ujung yang satunya yang menerima, yaitu adalah tugas kita untuk bersiap membekali diri. Ya, bersiap membekali diri untuk menghadapi hal kayak gitu. Apalagi dengan AI, bisa aja AI ini pakai untuk baik. Bisa saja AI ini dipakai untuk jahat, misal untuk menyebarkan konten yang tidak baik. Mungkin aja. Gitu loh. Apalagi kalau dari lawan-lawan kita. Mungkin aja. Tapi kembali ke kita, gimana cara kita membekali diri. Lalu, kalau misalnya Pak Albertus bilang mengenai orang-orang yang gila atau abnormal ini. Sebenarnya kalau saya sendiri tanggapannya gini. Itu terjadi karena globalisasi. Karena internet dan sebagainya. Dan memang kita pun juga tiap hari menggunakan internet ya. Jadi tiap hari mau nggak mau konten ini masuk loh ke kita gitu loh. Kayak misal kayak jadi kayak informasi cepet banget masuk gitu. Kayak saya ya minta maaf aja, tapi kayak saya pun juga kayak nonton misal kayak Euro dari belahan dunia sebelah loh atau Copa America dari belahan dunia sebelah loh bisa langsung tahu siapa yang juara gitu loh. Kan kalau pada sama zamannya Bapak kan kalau bisa Piala Dunia 1980 lah. Ya kan Bapak perlu nunggu 2-3 hari baru tahu. Ini kan saya kan bisa nonton, bisa langsung tahu, yang ini yang menang, tim yang ini yang menang gitu loh. Jadi memang karena globalisasi, karena internet dengan bantuan teknologi, bener, bantuan teknologi atau bantuan internet bisa kayak mau telepon teman di Amerika. Kan kalau dulu kan harus pakai harus kirim surat atau harus tunggu lama supaya surat itu sampai di Amerika. Tapi sekarang kan tinggal WA aja kayak sekarang saya dengan Bapak, saya tidak tahu Bapak di mana ya. Kita nggak usah kumpul, bisa melalui ini. Ini untuk kebaikan loh. Tapi bisa juga untuk dipakai untuk melakukan sesuatu yang jahat gitu. Jadi kembali lagi ke orangnya dan bagaimana kitanya. Itu. Dan memang betul, dari gereja pun juga sendiri harus bisa membekali diri juga. Karena ingat, ini mungkin saya sendiri ya yang lihat ya. Gereja ini berada di dunia. Dunia ini selalu berubah. Seperti yang saya bilang, the only constant is change. Jadi dari gereja pun gimana caranya supaya gereja bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan ketinggalan zaman lah, ya bisa dibilang gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan ketinggalan zaman, ya hasilnya pun juga ya zaman lama gitu loh. Jadi ya memang kembali ke orang-orang dalam gereja. Saya ngomong aja langsung gitu. Kembali ke orang gereja. Gimana? Memang bukan cuma gereja sini, gereja dimanapun. Ya, untuk bisa menghadapi tantangan zaman sekarang, tantangan zaman now. Gitu. Mungkin itu ya. Cukup Pak Albert. Oh ya, cukup. Untuk saya cukup. Silahkan lanjut ke Oke. teman lain. Ya, bagus ini diskusinya bagus nih. Pak Albert dengan Ray bagus diskusinya. Ya, Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Kita bincang santai saja, mumpung ada ahlinya, silakan. Pak Niko, silakan Pak Niko dari Purwakarta. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu semua. Terima kasih Bang Ray infonya. Saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah ChatGPT itu salah satu dari AI?
Saya baru tahu ada aplikasi tersebut, dikasih tahu teman, dan itu sekarang jadi teman ngobrol. Karena saya juga bingung bila kok bisa gitu. Waktu itu ada misalnya masalah perusahaan, apakah tindakan saya step by step yang bisa yang bisa saya ikuti. Ternyata ChatGPT itu bisa jawab dengan tepat step by step-nya. Lalu saya tanya macam-macam, kok jadi sepertinya saya punya teman ngobrol. Nah, yang saya tanya, Pak, apakah data-data yang kita berikan ke ChatGPT itu bisa terbaca oleh orang lain? Terima kasih. Oh, oke. Maaf ya kalau saya agak ini sedikit karena memang pertama betul ChatGPT itulah salah satu AI, bahkan itulah trademark AI zaman sekarang. Trademark dari AI zaman sekarang adalah ChatGPT, OpenAI. Memang betul. Dan dan memang ya mungkin memang bisa benar gitu. Tapi tetaplah ya. Saya pun juga menggunakan ChatGPT loh. Saya pun nggak bakal bilang saya nggak pakai ChatGPT apa. Saya tetap pakai kok. Tapi pada saat saya bekerja sebagai coder atau sebagai pembuat aplikasi, saya pun juga harus bisa melihat seperti Bapak Niko mungkin kalau misalnya ada memang ya mungkin pada saat itu tepat semua. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya menggunakan ChatGPT biasanya kode ini salah atau tidak sesuai konteks yang sesuai. Jadi itu harus kembali ke pikiran dan pengalaman saya. Dan seperti juga Pak Niko, mungkin kalau misalnya ChatGPT ada memberikan langkah yang katanya tidak benar, ya Bapak harus kembali lagi ke feeling Bapak, intuisi Bapak selama menjalankan usaha ya. Tapi memang eh ya memang sih. Nah, lalu apakah ChatGPT itu bakal datanya bisa terbaca datanya bisa terbaca oleh orang lain? Jawaban singkatnya tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Jadi kecuali Bapak menampilkan pertanyaan itu ya, ya beda cerita. Berarti ya Bapak udah memberikan gitu. Tapi ini mungkin sudah berbicara legal atau hukum. Karena hukum untuk eh, penggunaan data. Karena sebenarnya data-data yang kita masukkan itu sebenarnya digunakan untuk mengetrain ulang. Saya bakal memberikan ini informasi ya. Jadi di ChatGPT atau misal beberapa alat-alat AI yang lain, misal kayak yang dibuat oleh Google atau yang dibuat oleh beberapa yang lain biasanya menggunakan menggunakan hal yang kita tulis dan sebagainya atau bahkan review dari kita untuk melatih ulang. Jadi itu adalah salah satu cara mereka untuk supaya modelnya mereka tetap up to date sebenarnya gitu loh. Jadi dari apa yang kita pertanyakan atau apa yang kita masukkan itu biasanya dilatih untuk training kembali modelnya supaya bisa up to date. Oh ini reviewnya, ini kayaknya salah deh dan sebagainya. Tapi kalau misalkan eh, pertanyaan Bapak bocor atau tidak, saya rasa kalau saya sendiri memberikan saran, bergunakan dengan hati-hati, Pak. Karena kembali ya, data ini bakal dipakai untuk nge-training modelnya loh. Gitu. Saya itu balik lagi di belakang OpenAI dan itu adalah regulasi makro dari pemerintah untuk mengetahui jangan sampai data ini digunakan dengan salah, tapi tetap harus dipergunakan dengan hati-hati. Jadi misal bisa filter out data yang berbahaya atau data yang seharusnya tidak boleh ditahu gitu. Ya, jadi kalau untuk saya pergunakan, ya bergunakan, tapi berhati-hati Pak. Ya, sama seperti alat yang lain, semua alat pergunakan dengan hati-hati, Pak. Terima kasih Bung Rinaldi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Inan. Ya. Ya, kasih. Pak Rey boleh ini nggak di sini mencoba gitu ya, mencoba simulasi gitu. Oh. Jadi misalnya Pak Rey tampilkan apa chat GPT gitu ya. Oh, Ya, oke. saya mencari rumah yang ideal. Nah, kalau pasangan tadi wah, janganlah masing-masing gitu ya, private lah. Ini rumah lah, rumah ideal untuk saya.
Ya, yang memangnya Hmm, saya pingin 2 tingkat, kemudian rumahnya yang banyak pepohonan. Nah, eh, apakah eh, eh. Pak Rey bisa coba nggak simulasi apa ya, sehingga mungkin bisa jadi menarik buat teman-teman. Hmm, coba saya pikir dulu. Ada 2 sih kayaknya. Tapi yang satu saya harus ini. Tunggu, pakai gini aja deh. Gini, sabar ya. Saya persiapkan dulu. Atau barangkali membuat makanan, bagaimana membuat kopi yang masih baru sehingga laku di pasaran, misalnya. Bisa. Tunggu, tunggu ya, Pak. Bisa ya. Sabar. Ini banyak bapak-bapak nih. Mungkin ya contoh seru ya. Oke. Tunggu dulu. Mana ya? Oke. Nah, mungkin ya untuk contoh penggunaan AI ya. Ya, Nah, mungkin seperti yang Bapak Niko sempat bilang tadi, ChatGPT. Oke. Mau nanya apa nih, Pak? Ini di sini udah banyak ya sejarah saya menggunakan AI. Mau Pak nanya Niko apa mau nih? nanya apa Pak Niko? Udah deh. Mic-nya Pak Niko belum dibuka. Menurut saya sih pertanyaan Bapak tadi untuk mencari rumah atau apa mana yang ideal mungkin bisa di ini ya. Atau yang lebih spesifik mungkin Pak. Nanti akan dijawab oleh ChatGPT itu dengan detail. Nah, sih. Oke, misal saya bakal Tunggu dulu. contoh kayak gini deh. Itu Iya, aja ya. betul. Nah, misalnya bagaimana cara saya membeli rumah ideal? Saya tinggal seorang diri dan bekerja di pusat kota Jakarta. Hmm. Nah, oke. Oke, mungkin saya bakal tambahin deh. Silan eh 10 sampai 15 juta per bulan. Misal gini, RP. Nah, oke. Coba ya. Ini ChatGPT yang 3 loh, bukan ChatGPT yang 4. Oke, setelah ini, Pak. Ini ChatGPT ya. Nah, begini dia bakal memperlihatkan begini langkah-langkahnya. Tentukan anggaran, pilih lokasinya di mana, fasilitas sekitar, keamanan, lingkungan, apa nih? Tipe ukuran rumah, kondisi rumah, nah, legalitas dokumen penting. Ini adalah step yang biasa kita jarang ya lewati ya. Nah, pertimbangan jangka panjang gimana? Konsultasi dengan ahlinya juga. Nah, ini sebenarnya informasi yang sebenarnya kembali lagi rata-rata kita tahu kok. Kita pasti sudah tahu, pasti tentuin anggaran harus lokasinya juga harus deket ya, fasilitas ya. Keamanan juga perlu dipikirin ya. Nah, di situ ya itu bisa membantu. Ya kan, keamanan. Tipenya gimana ya, ukuran rumahnya saya tinggal gimana ya. Kondisi rumah, ya juga perlu dicek apakah nanti jangan sampai ada kerusakan, apakah pipanya bocor apa sebagainya kan itu. Oh iya betul. Legalitas dan dokumen. Nah, ini yang paling sering kita kalau kita bukan orang hukum, biasanya kita paling step yang kita paling sering lupakan. Legalitas rumah yang kita mau beli gimana? Dokumennya gimana? Kan? Lalu pertimbangan jangka panjangnya karena membeli rumah bukan hanya pertimbangan singkat. Bukan hanya kayak beli terus pakai 1 tahun, pasti 10-20 tahun. Lalu konsultasi dengan ahlinya. Dengan ini sebenarnya saya memberikan contoh sesuai yang tadi Pak Niko, saya tiba-tiba menjadi ahli memilih rumah loh. Saya tiba-tiba menjadi ahli memilih rumah dengan menanyakan AI. Oh iya, perlu nanya legalitas, ya kan? Nah, coba deh kita lanjut ke yang pertanyaan Pak siapa Adinata. Pukatnas itu apa? Ini kalau saya tebak ini dia bakal mengeluarkan pukat jaring. Coba ya. Kalau ada ini bahaya nih. Oh, searching web. Nah, ini adalah teknologi baru. Jadi mereka bakal mencari di internet. Apa itu bukan nas dan sekarang mencari itu. Nah, berarti. Nah, nah ada nih.
Nah, lihat ya, kalau misalkan informasi baru, mereka bakal mencari internet. Jadi ya ini sudah tambah canggih lagi. Alat-alat AI ya, bukan AI-nya. Jadi mereka bukan cuma dari isi dalamnya, dari AI modelnya, tapi mereka pun juga mencari dari situs website, website biasanya kayak Google gitu loh. Apa itu Bukatnas? Ya, kalau mau dijelaskan secara singkat, ChatGPT ini mencari di internet. Apa itu Bukatnas? Mungkin dia kayak di Google gitu, Bukatnas. Oh, Bukatnas itu profesional begini, begini, gini, gini. Seru ya, bisa ini ya, bisa bantu gitu. Nah, tapi tetap, nah, dan dia pun juga memberikan beberapa situs untuk jadi referensi pada saat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan oleh AI model sekarang, karena AI model sekarang masih menggunakan yang model yang pada saat itu. Nah, mereka menggunakan internet, menggunakan model AI yang lain untuk mencari dan menyimpulkan apa itu Pukatnas. Ini dia semua. Dari kita lihat situsnya dari bing.com, Hidup Katolik Sesawinet. Kan? Nah, jadi kalau misalkan Pak Adinata eh nggak tahu menjelaskan pukat itu apa, Pukatnas, tinggal cari ChatGPT kok, Pak. Ya. Nah, mungkin contoh lagi deh satu deh. Sebenarnya saya bilang gambar. Gambar bisa kok. Misal ya, misal keadaan saya sekarang ya. eh tapi harus bahasa Inggris ya. Nah, misal saya memberikan contoh ini. Young man explaining about artificial intelligence in front of many people. Kita tinggal generate aja. Kita tunggu deh. Ini pakai tool yang sering dipakai loh. Kalau anak-anak muda udah tahu alat ini apa sebenarnya. Canva. Dan saat ini mereka diperkuat dengan AI. Nah, jadi bakal ada contoh-contohnya nih. Ya meskipun salah juga ya. Ini bukan AI. Nah, tapi kembali ke kita. Kita taunya, oh gambar nomor 1 dan nomor 2 benar. Gambar nomor 4 ini udah jelas salah. Dan gambar nomor 3 ini kayaknya udah menyimpang. Nah, jadi dari kita bisa menggunakan dua ini. Mengenai untuk bisa menjelaskan bahasanya, oh ini ilustrasi pada saat saya menjelaskan AI. Nah, ini sebenarnya contoh gampang ya. Karena tujuan AI model yang dipakai di sini adalah untuk sebagai ilustrasi. Tapi kalau misalnya tool-tool yang seperti yang dimiliki ChatGPT, DALL-E, atau yang dimiliki Microsoft, itu bakal bisa membuat gambar yang lumayan hyper realistik loh. Sampai bisa kayak menipu orang gitu loh. Jadi memang menarik untuk AI ini apa yang bisa mereka lakukan. Tapi tetap seperti yang kita lihat di sini, AI pun juga bisa salah kok. Karena kayak biasanya ada salah eh, konteks dan sebagainya gitu. Jadi memang seru. Ya memang seru, tapi memang kembali lagi ke kitanya, manusianya untuk menentukan oh ini yang benar, ini yang salah. Tuh. Bisa kalau yang ini kan biasanya ini ada kayak oh bad response nih kayaknya salah nih kayak modelnya gitu loh. Nah, gitu. Pak Rey, Mungkin itu. ini Heeh. kan kita kan pukat nih profesional dan usahawan Katolik ya. Mm-mm. Tadi Pak Niko sampaikan katanya bisa jadi teman ngobrol nih. Saya mau nanya Mm-mm. nih ya sama sama ahlinya AI nih. Boleh Heeh. nggak dicarikan informasi ya bagaimana prediksi ekonomi Indonesia Wah, di tahun 2025 dan juga apa peluang bisnis yang baik di tahun 2025? Barangkali gitu keluar kita pengen tahu nih apa jawabannya. waduh, waduh Pak, saya bukan saya bukan orang yang Enggak, jujur aja maksudnya ya. Hah? Hah? eh, maksudnya diketik di chat GPT bisa keluar nggak seperti Oh itu? coba. Ya, ya. Jadi bukannya Bapak jawab, tapi Oh, di, ya di chat GPT ditulis ya mm-mm. bagaimana Oh, prediksi ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan juga apa peluang bisnis yang berpeluang baik ya di tahun 2025. Nah, nanti AI jawab apa nih buat kita-kita semua nih. coba. Ya Pak Joko ya, barangkali kita cari cuan. Ya, setuju. Setuju.
Nah, coba deh. Nah, ini ada nih semua nih. Betul ya, Nah, ekonomi hijau. peluang bisnis, oke, teknologi. Sorry. Wah, besok saya jadi pembicara nih Pak Joko. Besok langsung aja. Ada Besok, Pak. contekan saya jadi pembicara nih. Ya, Nah, kan? Iya. besok saya bikin seminar nih. Aduh, aduh, ya. Presen- Selesai ya. Selesai buat, materinya. Saya harusnya nggak usah. buat presentasinya bisa pakai AI juga tuh presentasinya. Iya. Bisa, bisa, bisa. Nah, ini kembali sesuai jawabannya ya. Peluang bisnis 2025, teknologi, ekonomi hijau, kesehatan, pendidikan, logistik. Oke. Ini semua yang tadi saya jelaskan industri 5.0. Ini semua adalah industri 5.0 dan ini adalah sesuatu yang berdasarkan 3 pilar dari industri 5.0 yaitu human centric, resilience, dan sustainability. Nah, jadi kembali lagi. Jadi ini semua adalah dari eh, yang itu, yang bisa lihat. Tapi memang bisa ini ya, memang benar bisa membantu banget gitu. Presentasi tinggal selesai, udah sih presentasi. Diajak ngobrol Pak, ya Itu itu. ya. Nah, jadi kita Eh, bisa tanya lagi pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk anak-anak usia gitu ya. Bisa begitu ya. Anak-anak bisa, usia 20 sampai Nah, 25 tahun. Bisa juga lanjut ya. bisa kalau mau lanjut. namanya Tapi kan tapi kayaknya ini nanti bisa jawaban. Bapak coba ini deh. Coba sendiri nanti. Tapi jangan ya Pak, jangan keseringan pakai juga karena eh ya harus ngobrol lah sama orang ya. Tetap harus pandangan manusia pun juga tetap ada benarnya. Aduh, jangan ini deh, jangan addicted to AI, Pak. Ya. Iya, Ya. iya, betul. Mm-mm. Jangan jadiin teman ngobrol, Pak. Ngobrol sama anak. Ya, ngobrol sama istri. Jangan ngobrol sama AI terus. Istri jangan di sini. Aduh. Aduh. Oh ya, saya baru lihat pertanyaan Pak Adinata. Jadi sama dengan Google. Ya, dia memperkuat Google karena mereka ini dari Google ini bisa dianggap Google loh dari 6 situs ini. Tapi kan kalau kita ada masalah kan kita kan harus ngelihat satu-satu 5 ini. Nah, sedangkan AI mereka bakal merangkum langsung. Tuh. Contoh yang ini ya. Nah, Jadi kalau tadi bisa prediksi ekonomi di tahun ya ini sifatnya informasi kan ya. ya, Informasi sebagai salah satu wawasan, salah satu mm-mm. informasi kita bisa tadi bertanya lewat Google, lebih tajam lagi lewat AI gitu ya. Betul, Juga betul. tidak lupa dengan bahwa ada banyak buku-buku di toko buku, di library yang juga bisa memperkaya kita semua. Jadi Oh jangan iya, tinggalkan library, jangan tinggalkan sekolahan gitu ya. iya. Nah, Jangan dan jangan berpindah ke handphone semuanya gitu ya, betul ya? iya, iya Pak, please, karena memang saya pun juga semakin melihat ya, di mana saya pun juga dari segi praktisi teknologi pun juga ngelihat kayak, apa ya, kayak banyak yang terglue atau terlem dengan HP-nya, tangannya dilem HP gitu. Nah, itu juga ya itu. Tapi gini, tadi pada saat disebut industri 5.0 ada disebut resilience. Kenapa bisa tiba-tiba ada resilience? Karena mengingat 2020. Kita tidak ada yang menebak loh 2020 begitu. Hmm. Ya kan? Jadi eh ya balik lagi gitu. Kita sendiri tidak tahu ke depan ya ini adalah penyebutan AI dan ini prediksi AI. Ya kita tidak tahu gimana gitu. Jadi memang kembali dari kita untuk bersiap untuk menghadapi. Kalau misalnya ada masalah kita harus siap gitu.
Pak Joko, mau tanya Pak Joko tentang ramalan bintang atau Udah. ramalan Feng Shui? Aduh. Mantap nih. Seru juga ya. Ayo Pak Albert, silakan Pak Albert. Ya, seru nih. Iya, selamat malam. Saya kembali ingin karena terpancing ini ya dari pembicaraan terakhir ini. Jadi yang salah satu yang perlu diperhatikan adalah kalau jangan sampai ada terjadi kemandirian dalam artian kalau sampai AI ini mampu berdiri sendiri seperti di film-filmnya siapa ini si Williams itu, sehingga dia bisa memutuskan sendiri, maka bisa saja terjadi manusia itu dilihat sebagai hama oleh Ah, mereka. Dan bisa saja mereka melakukan attack kepada manusia. Karena hama harus dimusnahkan. Kan kenapa? Karena manusia ini suka mengganggu mereka. Misalnya, kalau sampai bisa berpikir begitu, ini perlu memang diwaspadai. Tapi ya mungkin belum sampai ke situ ya. belum. Mereka bisa berpikir mandiri dan punya perasaan dan Hmm, seterusnya. Kecuali imitasi. Mungkin masih imitasi ya. Hanya iya. karena semua informasi diberikan, lalu kemudian dia coba imitasikan dan kita melihatnya seolah-olah seperti manusia beneran. Hmm, Itu yang saya pikir ada berbahaya juga kalau sampai dia melihat kita sebagai hama. Ya, Bagaimana pendapat Renaldi? kembali lagi sih pola pikir saya ya tergantung yang buat, tergantung buatnya manusia. Pada saat manusia membuat misal kayak pada saat orang Jepang dulu membuat katana atau membuat pedang untuk samurai kan, itu kan ya sebenarnya digunakan untuk melawan gitu. Tapi ya digunakan pada akhirnya untuk membunuh gitu loh. Berarti kalau misalnya pakai logika yang kayak gitu, ya berarti harusnya nggak usah ada pisau, ya kan? Karena kan berbahaya gitu loh, bisa memusnahkan manusia gitu. Tapi ya seperti yang saya dan pola pikir saya gitu ya kembali ke manusianya gitu loh. Gimana pakainya gitu loh, gimana ngebuatnya dan sebagainya gitu. Gitu. Mungkin kalau gimana ngebuatnya sebenarnya ini pendapat saya ya secara pribadi pada saya berpikir saya pun juga diberikan apa ya kayak kon, konten atau informasi dari teman-teman saya di luar biasanya ada kayak gini sebenarnya negara pun juga bisa meregulasi gitu karena ingat loh AI itu pakai data bisa ditahu datanya gimana AI itu ditrain ya kan ditrain dilatih bisa tahu gimana caranya ngelatihnya dan terakhir AI itu bisa ditahu berapa akurasinya jadi eh jadi biasanya pada saat pelatihan beberapa AI, beberapa model atau beberapa eh, apa ya yang dibuat dengan tujuan tertentu misal eh, bisa untuk mengecek angka atau mengecek perasaan seorang itu perlu lihat akurasinya. Nah, itu bisa diregulasi, itu juga bisa dilihat gitu dan bisa diregulasi gitu. Jadi ya itu dari segi makro dan dari segi mikro juga. Ya kembali ke gimana kita maunya gitu loh. Kembali lagi ya. Tuh. Oke, lanjut Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Ya, tadi ada satu cerita memang perkembangan industri ini begitu cepat ya. Jadi dulu katanya dari orang tua kita bercerita bahwa tahun 60-an itu ada film orang bisa terbang ke bulan katanya. Iya. Ya, dan kejadian. Ini saya barusan googling juga tahun 2001 itu ada film tentang AI judulnya by Steven Spielberg. Mhm. Ya, nah itu sudah 2001 itu. 20 tahun kemudian film itu khayalan itu menjadi ide mungkin ya, menjadi ide untuk orang mencoba mewujudkan. 2020 terjadilah wujud itu. Gitu ya. Jadi ya memang tadi Pak Albert bilang ya bisa aja tuh ada cloning itu yang memang sekarang kan dalam arti kata masih robot ya. Robotnya dipercanggih, pecanggih minggu depan
kita akan membahas mengenai di Bandung nih ada operasi lutut dengan robotik Oh, ya. Nah, jadi minggu depan Dok Adus bahwa ada satu alat robotik untuk membantu mengoperasi lutut. Nah, ini juga memang teknologinya teknologi AI. Ya, ada. jadi ya memang kita mengikuti kemajuan bagaimana kita bijak bisa memilih ya untuk kepentingan yang baik lah, gitu ya, betul ya, gitu ya. Betul, betul. Ya itu salah satu contoh ya Ya, perkembangan teknologi yang baik gitu ya. Ya, karena ditujukan untuk hal yang baik untuk lutut. ya, ya. Jadi ada juga banyak apa eh, berita-berita yang ya bersyukurlah satu generasi yang bisa mengalami dari masih ada piringan hitam gitu ya, mendengar Hmm, siaran radio dari siaran apa tuh AM dari negara lain ya, hmm, kemudian kaset yang masih pakai pita kemudian diputar pakai pensil dan sekarang bisa mendengarkan lewat Spotify gitu ya. iya. Nah, ini satu kemajuan yang memang kita nikmati lah ya. Hmm. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Pak Niko, mau tanya lagi Pak Niko? Terima kasih, Pak. Cukup, ya. Ya, Oh, Pak Robert, Pak mau barangkali Pak Robert. Pak mau tanya, saya bukan orang Katolik, saya orang Protestan. Tapi apakah saya boleh ikutan seminar-seminar semacam ini, Pak? Ya, boleh Harusnya Pak, boleh boleh, banget boleh, ya. boleh Pak. Jadi Terima ini ya ini kita kalau memang rutinnya memang setiap Selasa lah. Obrolannya obrolan santai. Baik ini satu membahas mengenai wawasan teknologi, wawasan kesehatan, wawasan pendidikan, wawasan bisnis. Jadi kita ini untuk menambah persaudaraan lah Pak Niko. Ya, jadi ya, terima boleh kasih, Pak. kita open untuk bisa menambah wawasan. Oke, terima kasih, Pak. Ini ada yang masih baru-baru, Ibu Resita, Pak Henry Kristiawan, Pak Mukti ini dari Purwokerto, silakan. Pak Robert kayaknya mau. Nah, Pak Ya, Robert, selamat silakan Pak malam. Robert. Selamat malam, Mbak Anin, Pak Renaldi. Selamat malam, dan Ya, Pak Robert. Ibu Bapak sekalian. Ya, eh, menurut saya AI memang menjadi suatu keniscayaan yang harus kita alami. Ya, suatu kemajuan yang tidak bisa ditolak ya. Suatu kemajuan, kalaupun terjadi perubahan, ya itu juga bagian dari bagaimana kita menjalani hidup. Seperti kalau dulu kita mengagung-agungkan gambar yang bagus. Ya, kalau kita ngomong soal teknologi kemudian bisa di print. Kalau dulu semua bahan tekstil itu kan untuk menjadi bagus harus dilukis. Muncullah tukang batik ya. Kemudian ada teknologi untuk bisa menjadi print, menjadi lebih massal. Ya, tapi sampai sekarang kan orang masih juga senang beli batik yang namanya batik tulis gitu ya. Jadi menurut saya ya AI ini memang bagian yang tadi dikatakan oleh Pak Rinaldi harus menjadi ya alat ya. Ya artinya bagaimana kita sebagai manusia ini yang menciptakan tentu saja kan harus bisa menggunakannya. Yang menggunakan alat ya tentu harus belajar menggunakan supaya ini menjadi efektif dan berguna tadi kan. Saya senang sekali tadi ada pesan dari Pak Rinaldi. Ya kita memang seringkali tercengang, kagum gitu ya dengan munculnya AI ini. Ya ChatGPT yang Katolik juga ada sebetulnya. Beberapa kali saya juga chat dan jawabannya ada yang kalau dia nggak bisa dia minta maaf.
Maaf, saya tidak bisa Iya, menjawab ini. iya. Nah, berarti data dia belum cukup. Heeh. Menurut saya seperti itu. Jadi artinya kita masih butuh orang lain. Ya. Jadi ya dalam rangka kita berkomunitas, ya pesan saya memang seperti pesan Pak Rinaldi tadi. Ya jangan terus-terusan sehingga lupa orang lain gitu ya. Kita masih Iya. perlu dengan orang lain ya. Apakah itu saudara kita, anak kita, istri kita, atau ya teman-teman kita. Ya. Saya rasa itu Pak Anin yang bisa saya sampaikan. Ya semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat dan saya pikir banyak manfaatnya lah pasti ya. Dan ini bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Renaldi. Ya, makasih Ya, Pak. saya kagum Ya, dengan Anda. Ya, ya saya pun juga apresiasi. sebagai orang muda ya, ya memang saya pun Ya, juga menyadari ya, kalau misalkan ada sesuatu yang bagaimanapun saya cari di internet, saya pun pada akhirnya harus tanya orang tua saya loh, kayak ini gimana dan sebagainya. Karena ada beberapa hal yang kayak AI pun tidak bisa menyelesaikan, teknologi pun tidak bisa menyelesaikan, misal kayak hal-hal pengalaman, misal kayak berhadapan dengan ini gimana, atau misal kayak dari pengalamanmu, dari pengalamannya papa mama itu gimana gitu ya, tetap adalah gitu loh sesuatu yang tidak bisa dikalahkan gitu loh. Dan itu memang bukan sesuatu yang kayak bisa dikasih masuk data gitu, enggak, tapi ya memang betul gitu sebenarnya Pak Hubert bilang, tetap harus butuh gitu loh, kayak informasi dari sekitar, misalnya deh ada ini yang baru deh, atau ada sesuatu ini, ya tetap butuh ya, sebagai apalagi sebagai komunitas. Ya, baik Pak Rinaldi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, acara kita akan sudahi. Nah, sebelumnya kita sudah mempersiapkan satu kenang-kenangan sebagai apresiasi buat Pak Rinaldi, Pak Adinata. Sudah siapkan juga, kita akan berikan buat Pak Rinaldi. Silakan Pak Adinata. Karena ini jauh, Pak Renaldi di Makassar, jadi kenang-kenangannya ini virtual juga, satu sertifikat yang nanti bisa di-print oleh Pak Renaldi. Oh ya, boleh Pak. Ya, ini Kasih Pak penghargaan kami Rinaldi. dari Pukat ya kepada Pak Renaldi Edbert Fargo yang sudah mengisi acara Pukat Bisum ke-81 tentang Artificial Intelligence. Saya atas nama Pukat Nasional mewakili Ketua Umum Pukat Nasional Pak Julius Teja memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Renaldi. Semoga bisa berkenan. Ya, makasih Pak. Thank you Rinaldi. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Jadi pengalaman hari ini, wawasan baru tentang Artificial Intelligence telah mengakhiri Pukat Bisum yang ke-81. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Tak lupa kami pun akan menutup acara ini dengan doa penutup. Ya, saya minta tolong biasa Pak Joko untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan Pak Joko. Baiklah, teman-teman Pukat dan tamu tadi ya. Selamat malam. Saya mau menutup dengan doa dengan cara Katolik. Mari kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Rahim, bersyukur pada malam hari ini Pukat seluruh Nusantara menyelesaikan acara Bisum ke-81. Semua baik adanya. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau istirahat di tempat kami masing-masing. Berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami bangun dengan segar, sehat, segaranya kuserahkan ke tangan-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang sekarang, dan selalu sepanjang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak Joko. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa minggu depan, Selasa depan, kita ada acara yang sama, yaitu membahas kesehatan, ya, tentang penggunaan robotik untuk operasi lutut. Ya, ya, sampai jumpa. Terima kasih. Saya izin untuk stop recording.